Pemirsa, tak terasa telah 12 bulan kita melewati tahun 2024, kemudian menyongsong tahun baru 2025 dengan pemimpin baru. Dalam bidang kebudayaan, banyak terlontar harapan kepada pemimpin baru. Nah, apa saja itu? Seni rupa adalah unsur kebudayaan Bali yang juga memiliki fungsi strategis. Karena itu, Perupa Iwayan Santrayana berharap pemangku kepentingan dalam hal ini pemimpin baru agar lebih menukikkan perhatiannya pada bidang seni rupa. Aksi nyatanya dengan menyediakan ruang apresiasi yang lebih layak, termasuk membuat regulasi yang mewajibkan pelaku pariwisata menyediakan space art di masing-masing hotel maupun vilanya. Dengan demikian, para perupa memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memamerkan karyanya. Itu menurut Sandrayana salah satu cara menghargai perupa. Problem yang dihadapi oleh seniman, terutama kita, saya sendiri terutama ya, tidak adanya sebuah ruang-ruang apresiasi yang layak. Katakan harapan saya ya pemerintah harus memberikan peraturan kepada semua hotel atau di instansi pariwisata untuk menyediakan ruang-ruang apresiasi itu, include di dalam pembangunan hotel itu sendiri. Itu sebuah penghargaan besar bagi saya. Bagi kita seniman mungkin itu yang diharapkan. Tidak hanya sekadar ruang tukar menukar dolar, tapi itu ruang apresiasi, cara menghargai kita sebagai pelukis kan di sana diberikan kesempatan. Ya tergantung kita, laki kita kalau sudah ketemu di sana ya ketemu gitu. Nah itu yang belum terjadi. Harapan saya kepada pemerintah ya, apalagi pemerintah yang baru, tolong ciptakan sebuah ruang pameran yang layak lah untuk daerah Bali, pameran yang layak, gedung yang layak untuk berpameran. Di samping juga mewajibkan setiap destinasi atau hotel-hotel untuk mendirikan sebuah ruang apresiasi. Ya semacam galeri. Kan ada interaksi antara bule dengan kita sebagai kreator. Di sana ada interaksi dan ada aturan-aturan. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya untuk menghargai seniman kita, Pak. Harapan serupa disampaikan pelaku seni pertunjukan Komang Mertayasa yang akrab dipanggil Mang Badung. Pemeran Desa Kerai dalam drama Tari Arja ini berharap pemerintah meningkatkan perhatiannya terhadap pelaku seni. Pendataan terhadap seniman juga penting untuk kemudian diberikan apresiasi. Dengan demikian kreativitasnya makin meningkat yang pada akhirnya seni budaya Bali makin lestari. Anggaran pelaksanaan hajatan seni seperti Pesta Kesenian Bali juga penting ditingkatkan dengan memberikan kesempatan yang lebih merata kepada seniman. Kalau harapan saya untuk pemerintahan juga untuk khususnya untuk raga seniman, jangankan seniman aja, enggak. Kita di Bali itu kan udah kebudayaan sudah terkenal di luar, apalagi seninya, apalagi seni tarinya kalau bisa itu ditingkatkan dalam acara misalnya Pesta Kesenian Bali. Kalau bisa itu sangat perlu ditingkatkan karena Bali itu terkenal apanya? Itu kebudayaannya. Bali itu terkenal kebudayaan dan tariannya. Tergantung masalah senimannya nanti seperti Bapak bilang karena anggaran mungkin dikit, mungkin dia dengan ngajak gitu sedikit ya dapat anggaran, nggak mungkin dia juga mau pentas. Itu kan karena dana untuk itu kan harus besar. Itu kalau bisa ya kalau anggaran ditingkatkan untuk seniman supaya bisa pentas gitu loh. Ya kalau kita Bali pementas kan misalnya nari 5, ya untuk penari 5 itu belum pernah bos dari berapa puluh orang itu. Kadis Kebudayaan Provinsi Bali Gede Arya Sugiharto menyampaikan di tahun baru 2025 ini ada beberapa hal yang baru. Di pusat ada kementerian baru yaitu Kementerian Kebudayaan yang diharapkan ke depan penguatan pada bidang kebudayaan makin meningkat. Di Provinsi Bali kita memiliki pemimpin baru yang tentu saja akan melanjutkan agenda atau program penguatan di bidang kebudayaan. Agenda kebudayaan di Bali diawali dengan Kongres Kebudayaan, kemudian disusul Bulan Bahasa Bali. Agenda rutin pada pertengahan bulan Juni yaitu Pesta Kesenian Bali. Nah khusus di Provinsi Bali juga kita mengalami beberapa hal yang baru. Akan ada pemimpin baru, Pak Wayan Koster kan begitu. Tentu di periode kedua juga karena sudah dilandasi di periode pertama itu beliau
sangat getol membangun budaya. Pertama, menerbitkan Perda 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi sungguhnya rencana strategi pengembangan kebudayaan Bali itu sudah direncanakan sangat detail di periode pertama. Tinggal sekarang aplikasinya di periode kedua ini. Di periode pertama juga aplikasinya sudah sangat bagus, tapi sekarang kita lebih banyak kepada upaya-upaya menuju Bali era baru itu, terutama di bidang kebudayaan itu bagaimana kebudayaan ini memang benar-benar bisa menjadi hulu daripada pembangunan-pembangunan yang lainnya di Provinsi Bali. Kenapa begitu? Kita juga awali nanti tanggal 6 Desember kita Kongres Kebudayaan. Kita juga menyambut itu sebenarnya Kongres Kebudayaan kita. Dalam kongres ini kita memetakan 10 objek pemajuan kebudayaan dan 1 cagar budaya. Jadi kita potret apa problematiknya selama 5 tahun terakhir. Dengan demikian, dengan kita tahu potretnya, kondisinya kayak apa, kemudian apa yang perlu dikuatkan, apa yang perlu dimajukan, dari situlah kita akan menyusun rencana jangka menengah penguatan dan pemajuan kebudayaan di Provinsi Bali selama 5 tahun ke depan. Nah, itu start akan mulai 2025. Jadi hasil kongres ini ya, yang telah didahului dengan 6 forum-forum group discussion, ini nanti kita akan memotret apa yang terjadi di Provinsi Bali khususnya dalam bidang kebudayaan. Tentu masih banyak PR. Suprapto dan Indrawan, Bali TV.